Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, saya peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2022, kelompok 4. Saya mau ajak sedikit berdiskusi, boleh? Ya, boleh. Mungkin boleh diperkenalkan namanya siapa, terus profesinya bekerja di bidang apa? Ya, perkenalkan nama saya Anita Maria Hayat, bisa dipanggil Riri. Saat ini profesi saya sebagai perawat pelaksana di ruangan PJT Rantena Wahidik. Ya, jadi boleh saya panggil Kakak Riri ya? Iya, boleh. Iya. Ya begini, saya mau kasih dulu satu pertanyaan. Menurut Kakak Riri, apa kira-kira yang ada dalam pemikirannya Kakak Riri kalau kita itu berbicara tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah salah satu cara untuk mengetahui tentang kesatuan negara Indonesia. Di mana tujuan dari wawasan kebangsaan itu kan supaya kita lebih mengetahui aneka ragam yang berada di Indonesia. Ya. Kalau menurut Kakak Riri, apa wawasan kebangsaan itu perlu atau tidak dalam kehidupan kita? Itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, karena dengan wawasan kebangsaan kita lebih tahu apa ya istilahnya, lebih tahu cara menghargai sesama, dan lebih apalagi kita di Indonesia ini beraneka ragam suku. Jadi wawasan kebangsaan itu penting ya Kak? Kalau menurut Kakak, melalui profesinya Kakak sebagai perawat, hal-hal apa yang bisa Kakak lakukan untuk mencerminkan sikap bela negara? Kalau dalam profesi sendiri kan saya perawat sekarang. Untuk mencerminkan bela negara itu mungkin bisa dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, agar pasien bisa mencapai tujuan hidupnya, yaitu hidup sehat. Kak, kan dunia sekarang ini banyak hal-hal yang terjadi, kan terlalu banyak isu-isu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya Kakak, apa kira-kira saran untuk generasi-generasi sekarang ini, bagaimana caranya supaya mereka bisa menghadapi isu-isu yang sedang hangat saat ini, misalnya yang seperti kasus korupsi, pembunuhan, atau kasus hoax yang banyak beredar di masyarakat? Kalau untuk saran-saran untuk menghadapinya, yang pertama kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus lebih mencerna informasi lebih baik lagi. Walaupun itu hoax, ya maksudnya intinya kita harus lebih mencari tahu informasi yang sebenarnya. Walaupun itu hoax, ya tidak perlu dikembangkan lagi. Tapi jika memang itu benar terjadi, ya sebagai warga negara mungkin kita lebih mempererat tali persaudaraan supaya hal-hal yang buruk bisa segera sirna dari negara kita. Iya. Oh iya, terima kasih ya Kak Riri untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Kiranya kita bisa sama-sama dapat menerapkan prinsip bela negara itu melalui profesi kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Andi Rizan Syaturwandari, bisa dipanggil Rani. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan. Mau ajak kakak untuk wawancara tentang sikap perilaku bela negara. Apakah boleh? Boleh. Sebelum itu, bolehkah perkenalkan nama dan pekerjaannya apa? Baik, nama saya Rian Puspita Sari. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Unhas sebagai staf bidang pemasaran dan kemitraan, tepatnya di pemasaran dan tugas rumah sakit. Langsung saja ke topik ya Bu. Menurut Ibu sendiri, apa yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu sendiri kan terdiri atas dua kata, wawasan dan kebangsaan. Wawasan adalah pengetahuan, kemudian kebangsaan diambil dari kata bangsa, yang dimana artinya ada sekelompok masyarakat di dalam satu kedaulatan
dan kedaulatan itu di bawah naungan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ya. Menurut Ibu, wawasan kebangsaan ini apakah sangat penting? Ya, menurut saya sangat penting sebagai nilai dasar, landasan bagi seluruh masyarakat untuk merajut kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Jadi wawasan kebangsaan itu sangat penting ya bagi kita untuk mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya itu ya bela negara kan. Kalau dalam pekerjaan Ibu sendiri atau Kakak sendiri, kira-kira upaya apa yang dilakukan untuk bela negara? Bela negara. Jadi saya kan bekerja di sektor publik, tepatnya di rumah sakit. Jadi setiap hari kami melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Salah satu upaya bela negara di sini yang saya lakukan adalah bagaimana menciptakan standar yang sama bagi seluruh pasien yang masuk, tanpa melihat dari status sosial, tanpa melihat dari agama, suku. Kita memperlakukan semua pasien itu sama dan mereka berhak atas pelayanan rumah sakit. Lalu setelah itu adakah saran untuk teman-teman di luar sana untuk menghadapi berbagai isu-isu yang sedang hangat sekarang, seperti kasus korupsi, pembunuhan, hoax yang beredar di lingkungan kita? Baik. Sebenarnya dalam Pancasila itu sendiri sudah diatur bahwa yang pertama adalah pertahanan bangsa. Setiap dari masyarakat atau penduduk Indonesia wajib memiliki agama. Agama merupakan dasar bagi kita untuk memilah nilai-nilai yang baik dan benar. Disitulah tercipta kejujuran, kemudian pengendalian diri, kemudian sila kedua, ketiga juga menggambarkan bagaimana kita bertoleransi terhadap sesama. Jadi jika kita betul-betul menjadikan Pancasila itu sebagai karakter dalam diri kita, maka saya berpikir seluruh masyarakat, seluruh anak-anak muda bisa mendapatkan pengendalian diri yang baik, sehingga seperti kasus korupsi, kemudian mereka mampu melihat satu informasi itu ada filternya dulu, ada saringannya dulu, tidak langsung menjadi followers, tidak langsung menjadi saya mau mengikuti ini, tetapi betul-betul mereka menyaring dulu yang mana sisi baik dan sisi buruknya. Jadi sisi baik dan buruknya harus kita saring dulu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Kakak sehat selalu ya. Baik, dan semoga juga lancarnya berjalan dengan lancar ya. Amin. Terima kasih Kak. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Marhani, salah satu peserta laksar CPNS Kemenkes tahun 2022. Ya. Di sini saya ingin mengajak Ibu berdiskusi. Apa Ibu bersedia? Oke, ya. Bisa perkenalkan nama dan profesinya, Bu? Ya. Nama saya Wahyuni Rahim, kerja sebagai seorang perawat. Ya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana pandangan Ibu mengenai wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan tentang bernegara dan berkebangsaan yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa menurut Ibu wawasan kebangsaan ini penting? Iya, penting. Penting karena dari situ kita bisa mewujudkan, bisa kita lihat bagaimana bahwa hal-hal ini, apa yang kita lakukan itu, ini adalah sesuatu yang bisa kita pakai untuk membela negara. Kan sebagai seorang perawat, kira-kira bela negara yang seperti apa yang bisa Ibu lakukan setiap hari di kehidupan sehari-hari? Oh iya, banyak. Sebenarnya walaupun kita ini bukan sebagai kayak macam orang tentara atau apa yang langsung membela negara ya, tapi sebagai profesi perawat, saya melakukan suatu kegiatan, melakukan tindakan selama ini sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Saya melayani pasien itu dengan tidak membeda-bedakan pasien, mau yang kaya, yang miskin, mau daerah manapun juga, saya tidak membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya negara memanggil, maksudnya itu negara memanggil, negara butuh. Misalnya ada sektor bencana kan,
pas ada bencana, saya harus siap untuk menjadi seorang relawan. Bagaimana saya menjadi tim kesehatan di situ. Jadi itulah yang saya anggap bagaimana bahwa saya turut untuk membela negara. Oh iya, baik. Kalau mengenai isu-isu yang sedang berkembang saat ini, kira-kira apa yang Ibu bisa sarankan untuk teman-teman yang lain tentang isu pembunuhan, yang hoax-hoax yang beredar sekarang, kira-kira seperti apa, Bu? Oh iya, saran saya sebenarnya kita tidak bisa langsung ngambil berita begitu saja ya. Kita harus memilah-milah berita. Bagaimana berita yang mana yang harus kita tidak boleh langsung menerima begitu saja. Karena kita harus ingat bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita di masa lalu untuk memperjuangkan bangsa ini. Jangan karena hanya berita-berita hoax itu kita bisa terpecah belah. Sekarang bagaimana caranya kita memperjuangkan bangsa ini, kita tetap bersatu. Bagaimana kita melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa saling mengganggu, sehingga kita tidak terpecah belah. Jadi jangan langsung asal menerima begitu saja beritanya. Harus lebih cerdas untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, supaya bangsa kita tidak terpecah. Iya, terima kasih Bu atas diskusinya tadi mengenai wawasan kebangsaan, sampai dengan saran-saran Ibu yang sangat baik sekali. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam. Itulah wawancara kami dari berbagai narasumber. Wawasan kebangsaan merupakan suatu hal yang penting yang dapat memperkuat dan memantapkan aksi bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengetahui bagaimana sejarah dan pergerakan nasional dapat memantik penguatan terhadap kesadaran bela negara kita. Bela negara harus ditanamkan sejak dini dan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Saat ini perjuangan kita berbeda dengan para pahlawan terdahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa dapat melaksanakan aksi bela negara sesuai dengan profesi masing-masing. Dengan bela negara, kita dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa.